Hai semuanya, hidup itu seringkali terasa ribet, padahal sebenarnya yang bikin ribet itu bukan masalahnya, melainkan cara kita menanggapi masalah itu sendiri. Ada orang yang ketemu masalah kecil aja bisa langsung stres, kepikiran terus, sampai nggak bisa tidur. Ada juga orang yang kena masalah jauh lebih besar, tapi wajahnya tetap tenang, senyumnya nggak hilang, seolah-olah dunia ini masih baik-baik saja. Bedanya apa? Sederhana. Mereka tahu cara untuk tidak ambil pusing. Kalimat "jangan ambil pusing" seringkali kita dengar, entah dari teman, keluarga, atau mungkin dari dalam kepala kita sendiri saat mencoba menenangkan diri. Tapi faktanya, menjalani hidup tanpa ambil pusing itu bukan berarti cuek atau nggak peduli, melainkan tahu kapan harus serius, kapan harus santai, dan kapan harus melepas sesuatu yang memang di luar kendali kita. Kebanyakan orang terjebak karena ingin mengontrol segalanya. Padahal nggak ada satupun di dunia ini yang bisa benar-benar kita kontrol selain diri kita sendiri, pikiran kita, sikap kita, dan cara kita merespons situasi. Kalau dipikir-pikir, banyak hal yang selama ini bikin kita gelisah ternyata hal-hal sepele. Misalnya, ada orang ngomongin kita dari belakang. Rasanya panas, nggak enak, dan kadang bikin kita marah. Tapi kalau ditarik panjang, apa gunanya? Omongan orang itu kan nggak bisa menghentikan langkah kita. Hidup kita juga nggak berhenti hanya karena ada yang nggak suka. Kalau setiap komentar ditanggapi dengan hati, bisa capek sendiri. Itu kenapa ada orang bilang, biarin aja, jangan ambil pusing. Karena memang benar, semakin kita memusingkan hal kecil, semakin besar energi yang terbuang. Namun tentu saja bukan berarti kita harus mengabaikan semua masalah. Ada hal-hal yang memang perlu diselesaikan dengan serius, seperti tanggung jawab kerja, kewajiban keluarga, atau janji yang sudah kita buat. Tapi yang perlu dipahami adalah, nggak semua hal harus dimasukin ke hati. Kadang kita harus belajar membedakan, mana yang penting dan harus diurus, mana yang hanya gangguan kecil di pinggir jalan. Kalau semua ditanggapi serius, kepala bisa penuh, hati bisa berat, dan hidup rasanya kayak beban terus. Jangan ambil pusing itu semacam seni melepas. Misalnya, lagi di jalan macet parah, kita bisa marah-marah, sumpah serapah, klakson terus. Tapi apakah jalanan bakal tiba-tiba lancar? Tentu enggak. Akhirnya cuma bikin emosi naik, kepala sakit, dan suasana hati hancur. Tapi kalau kita memilih untuk menerima, ya udah, macet memang begini, sambil dengar musik atau podcast favorit, perjalanan jadi lebih ringan. Bedanya bukan di situasi, tapi di sikap kita. Kalau kita lihat orang-orang yang kelihatan damai, biasanya mereka punya pola pikir, nggak usah dipikirin terlalu dalam. Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka tahu, kalau semua masalah dipikirin terus, ujung-ujungnya nggak sehat. Kadang manusia suka lebay sama pikirannya sendiri. Masalah yang kecil dibesar-besarin di kepala, dibayangin skenario terburuk, akhirnya hidup jadi penuh ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi. Ini yang disebut overthinking. Makanya, salah satu kunci jangan ambil pusing adalah berhenti menghidupkan skenario yang nggak nyata. Di sisi lain, jangan ambil pusing juga berarti melatih diri untuk percaya sama proses. Banyak orang gagal menikmati hidup karena selalu terburu-buru pengen hasil. Baru mulai usaha sedikit, kalau belum ada hasil langsung cemas. Baru belajar sesuatu, kalau belum jago langsung minder. Padahal semua hal butuh waktu. Kalau kita bisa santai, menikmati prosesnya, sambil terus bergerak, hasil akan datang dengan sendirinya. Kalau tiap langkah dipusingin, kita malah berhenti di tengah jalan karena capek duluan. Ada juga hal menarik. Semakin kita cuek dengan hal-hal yang nggak penting, semakin banyak ruang di kepala kita untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Misalnya, dibanding memikirkan kenapa si A nggak balas chat, atau kenapa postingan kita di media sosial nggak banyak yang like. Bukankah lebih baik memikirkan cara mengembangkan diri, mengatur keuangan, atau menjaga mental kita sendiri? Hidup akan jauh lebih ringan kalau fokusnya digeser ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Pernah nggak kalian sadar, kadang sesuatu yang dulu kita pusingkan mati-matian ternyata sekarang kalau diingat malah bikin ketawa sendiri. Misalnya, dulu waktu sekolah takut banget kalau nilai jelek, takut dimarahin orang tua, takut dicap bodoh. Tapi sekarang ketika sudah kerja, atau sudah lewat masa itu, kita sadar kalau semua itu nggak sepenting yang kita kira. Hidup tetap berjalan. Jadi, kenapa nggak belajar dari pengalaman itu untuk lebih santai menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang? Belajar jangan ambil pusing juga berarti belajar menaruh batas. Batas pada diri sendiri agar nggak kebawa pikiran berlebihan. Batas pada orang lain agar nggak semua perkataan mereka kita simpan di hati. Kadang hidup ringan itu bukan karena masalah berkurang, tapi karena kita memperbesar wadah sabar. Kita jadi bisa menampung lebih banyak hal tanpa harus terbawa arusnya. Kalau dipikir-pikir, dunia ini sebenarnya berjalan dengan ritme yang stabil. Pagi tetap datang setelah malam,
hujan berhenti setelah turun, dan masalah pun akhirnya berganti dengan kebahagiaan. Semua akan terus berputar. Jadi, kalau sekarang ada yang bikin kepala berat, percaya aja suatu saat akan reda. Jangan ambil pusing terlalu dalam, karena semua itu hanya sementara. Kadang orang suka salah paham sama konsep jangan ambil pusing. Mereka kira itu sama saja dengan menghindar dari masalah. Padahal beda. Menghindar itu berarti lari, pura-pura nggak ada masalah, atau menunda sampai akhirnya numpuk. Sementara jangan ambil pusing itu lebih ke cara menempatkan masalah pada porsi yang tepat. Kalau masalah bisa diselesaikan, ya kerjakan dengan tenang tanpa panik. Kalau nggak bisa dikontrol, ya biarkan berjalan sesuai jalannya, sambil kita fokus pada hal-hal lain yang masih bisa dilakukan. Jadi bukan berarti malas, tapi lebih ke cara pandang yang sehat. Banyak juga orang yang hidupnya jadi berat karena terlalu sibuk mikirin pendapat orang lain. Mau ngelakuin apa-apa selalu terbayang, nanti orang bilang apa ya? Padahal sebanyak apapun usaha kita, tetap saja akan ada yang nggak suka. Bahkan orang baik pun masih ada hatersnya. Jadi buat apa dipusingin? Lebih baik jalanin hidup sesuai nilai yang kita pegang daripada sibuk memuaskan semua orang. Karena pada akhirnya, nggak ada manusia yang bisa bikin semua orang bahagia. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga diri supaya tetap lurus dengan prinsip yang kita yakini. Kalau diperhatikan, semakin kita dewasa, semakin banyak hal yang harus dipikirin. Tagihan, pekerjaan, hubungan, masa depan. Tapi anehnya, di titik tertentu kita juga mulai sadar kalau memikirkan semua hal itu dengan terlalu serius malah bikin kita stuck. Orang yang terlalu keras sama dirinya sendiri seringkali kehilangan sisi santainya. Padahal hidup itu kan gak harus selalu kaku. Ada waktunya bercanda, ada waktunya istirahat, ada waktunya membiarkan hal-hal berjalan dengan natural. Jangan ambil pusing di sini artinya memberi ruang pada diri untuk bernapas. Pernah nggak kalian merasa semakin dipikirin, masalah justru makin rumit? Misalnya, lagi pusing soal keputusan, mau ambil tawaran kerja A atau B. Semakin dipikirin, semakin banyak pertimbangan muncul, sampai akhirnya bingung sendiri. Padahal seringkali jawabannya lebih sederhana. Pilih yang paling sesuai dengan hati, atau pilih yang paling realistis. Kalau terus dipusingin, kita bisa kehilangan momentum. Kadang, lebih baik ambil keputusan dengan tenang, jalani, dan perbaiki kalau ada salah, daripada menunda terus hanya karena takut salah. Jangan ambil pusing juga bisa berarti nggak perlu terlalu perfeksionis. Banyak orang stres karena selalu ingin segalanya sempurna. Pekerjaan harus sempurna, tampilan harus sempurna, kehidupan sosial harus sempurna. Padahal kesempurnaan itu ilusi. Nggak ada manusia yang benar-benar sempurna. Kalau kita selalu mengejar standar yang nggak realistis, kita sendiri yang capek. Lebih baik lakukan yang terbaik sebisa kita, lalu lepaskan sisanya. Dengan begitu, hidup jadi lebih ringan. Kalau kita lihat orang-orang yang santai tapi tetap sukses, biasanya mereka punya pola pikir, lakukan apa yang bisa dilakukan hari ini, jangan terlalu khawatir sama besok. Mereka tahu masa depan penting, tapi nggak sampai bikin panik. Mereka tetap menyiapkan diri, tapi nggak sampai kehilangan momen sekarang. Ini sebenarnya kunci hidup yang damai. Hadir di momen ini, tanpa terlalu terbebani masa lalu atau masa depan. Dalam hubungan sosial juga begitu. Kadang ada orang yang terlalu sibuk mikirin sikap temannya. Kok dia nggak nyapa duluan ya? Atau kenapa dia kayaknya berubah sikap? Kalau dipikirin terus, bisa bikin hati curiga macam-macam. Padahal, bisa jadi orang itu lagi sibuk atau punya masalah sendiri. Jangan ambil pusing soal hal kecil kayak gini. Kalau kita terus-terusan mencari makna tersembunyi dari sikap orang, kepala kita sendiri yang penuh. Lebih baik bersikap apa adanya. Tanyakan langsung kalau memang perlu, atau biarkan kalau memang bukan urusan kita. Salah satu latihan sederhana untuk nggak ambil pusing adalah dengan bertanya ke diri sendiri. Apakah ini akan penting 5 tahun dari sekarang? Kalau jawabannya enggak, berarti nggak perlu dipikirin terlalu dalam. Misalnya, telat datang ke acara karena hujan, atau lupa bawa barang kecil. 5 tahun lagi, hal itu nggak akan ada artinya sama sekali. Jadi kenapa harus dibawa stres sekarang? Latihan kecil ini bisa membantu kita memilah hal-hal yang pantas dipikirkan dan hal-hal yang lebih baik dilepaskan. Menariknya banyak orang yang awalnya gampang kepikiran, lama-lama belajar jadi lebih santai setelah melewati banyak pengalaman. Biasanya, karena mereka sadar, selama ini hal-hal yang bikin pusing malah nggak berdampak besar dalam jangka panjang.
Bahkan banyak masalah yang akhirnya selesai dengan sendirinya tanpa kita repot-repot. Jadi sebenarnya membiarkan sesuatu berjalan itu kadang solusi terbaik. Kalau ditarik ke dalam konteks kesehatan mental, jangan ambil pusing juga artinya menjaga diri dari stres yang nggak perlu. Stres itu memang bagian hidup, tapi kalau kebanyakan bisa mengganggu fisik dan pikiran. Dengan belajar untuk melepas hal-hal kecil, tubuh kita juga jadi lebih sehat, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan hubungan dengan orang lain lebih harmonis. Jadi jangan ambil pusing bukan cuma soal sikap, tapi juga soal menjaga kualitas hidup. Ada hal menarik soal jangan ambil pusing, yaitu ketika kita sadar kalau sebagian besar rasa gelisah itu berasal dari kepala kita sendiri, bukan dari dunia luar. Dunia luar hanya memberikan peristiwa, tapi tafsirnya kita yang bikin. Misalnya, ada teman yang nggak bales chat. Dunia luar hanya kasih fakta, pesan kita belum dibalas. Tapi kepala kita menambahkan cerita. Mungkin dia marah, mungkin dia nggak suka sama aku, mungkin dia udah berubah. Padahal, bisa jadi dia cuma ketiduran atau lagi sibuk. Jadi sebenarnya, yang bikin kita pusing bukan faktanya, tapi imajinasi kita. Di sini kita belajar, jangan ambil pusing itu berarti jangan memberi tambahan beban di pikiran kita sendiri. Kadang kita juga terlalu pusing mikirin hal yang bahkan belum terjadi. Misalnya, gimana kalau nanti gagal? Gimana kalau mereka nggak suka? Atau gimana kalau semua berantakan? Pikiran kita sibuk memutar film masa depan yang belum tentu jadi kenyataan. Kalau dilihat lagi, ini semacam kebiasaan buruk, mengkhawatirkan hal yang bahkan nggak ada. Seolah-olah kita sedang menanggung dua beban hari ini dan beban kemungkinan yang belum tentu nyata. Padahal, hidup hari ini aja udah cukup penuh tantangan. Jadi, kenapa harus ditambahin dengan kekhawatiran palsu? Ada satu pepatah lama yang bilang, kalau masalahnya bisa diselesaikan, buat apa khawatir? Kalau masalahnya nggak bisa diselesaikan, buat apa khawatir? Simple, tapi dalam. Pepatah itu ngajarin kita untuk memilih jalan tengah. Kalau sesuatu bisa kita kendalikan, maka lakukan yang bisa dilakukan tanpa harus panik. Kalau sesuatu di luar kendali kita, maka biarkan saja sambil terima kenyataan. Dalam dua-duanya, khawatir nggak ada gunanya. Jadi memang benar, jangan ambil pusing terlalu dalam. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari, banyak sekali hal kecil yang bikin orang cepat emosi. Misalnya, disalip di jalan, antrean dilanggar orang, atau pelayanan yang lambat. Rasanya pengen marah, pengen ngomel, bahkan ada yang sampai ribut. Tapi kalau dipikir panjang, semua itu hanya buang energi. Setelah marah, apa situasinya berubah? Tidak, yang ada malah hati tambah panas, wajah tambah kusut, dan kadang menyesal setelahnya. Kalau kita memilih untuk nggak ambil pusing, mungkin kita bisa selamatkan mood kita seharian. Jangan ambil pusing juga bisa jadi kunci buat menjaga hubungan dengan orang lain. Misalnya dalam keluarga atau pertemanan, pasti ada ucapan atau sikap yang nggak sesuai dengan hati kita. Kalau semua itu ditanggapi serius, hubungan bisa renggang. Padahal, mungkin ucapan itu cuma spontan atau tanpa maksud buruk. Dengan memilih untuk nggak ambil pusing, kita memberi ruang toleransi. Kita nggak gampang tersinggung, nggak gampang sakit hati, dan hubungan jadi lebih langgeng. Bukan berarti kita biarkan orang seenaknya, tapi kita tahu kapan harus menegur dan kapan harus membiarkan angin lalu. Hal lain yang bikin hidup lebih ringan adalah ketika kita sadar bahwa waktu kita terbatas. Kalau dipikirkan, usia manusia itu singkat. Apakah kita mau menghabiskan hari-hari kita dengan terus memusingkan hal-hal kecil? Atau lebih baik kita isi dengan hal-hal yang bikin kita bahagia, belajar sesuatu yang baru, menolong orang lain, atau menikmati momen sederhana. Dengan kesadaran ini, kita jadi lebih mudah melepaskan hal-hal sepele, karena kita tahu waktu terlalu berharga untuk dibuang buat drama yang nggak penting. Kadang kita juga perlu latihan kecil untuk nggak ambil pusing. Misalnya, ketika ada orang yang nyinyir, coba latih diri untuk senyum saja. Bukan karena kita kalah, tapi karena kita nggak mau buang energi. Atau ketika ada rencana yang gagal, coba alihkan perhatian ke hal lain yang masih bisa dilakukan. Lama-lama, kita akan terbiasa. Dan ternyata hidup lebih damai kalau kita nggak gampang kepikiran. Menariknya lagi, jangan ambil pusing seringkali bikin kita terlihat lebih dewasa. Orang yang gampang kepancing emosi biasanya dianggap belum matang. Sementara orang yang bisa tetap tenang meskipun situasi nggak sesuai harapan justru terlihat lebih kuat. Orang lain pun jadi segan karena tahu kita nggak mudah digoyahkan.
Jadi sebenarnya, dengan nggak ambil pusing, kita juga membangun wibawa kita sendiri. Hidup ini memang nggak bisa kita atur sepenuhnya. Akan selalu ada kejutan, ada masalah, ada hal-hal yang bikin kita kecewa. Tapi di sisi lain ada juga kebahagiaan, keberuntungan, dan hal-hal indah yang datang tanpa diduga. Kalau kita terlalu fokus sama hal buruk, kita jadi buta melihat hal baik yang hadir di saat bersamaan. Dengan jangan ambil pusing, kita membuka mata untuk melihat sisi lain dari hidup. Jadi, jangan ambil pusing itu bukan soal jadi orang yang dingin atau cuek, melainkan soal kebijaksanaan memilih reaksi. Kadang reaksi terbaik adalah dengan diam, kadang dengan senyum, kadang dengan mengalihkan perhatian, dan kadang dengan bertindak seperlunya tanpa drama. Setiap orang bisa melatih ini. Semakin sering dilatih, semakin ringan hati kita menjalani hidup. Kalau kita renungkan, hidup ini seperti perjalanan jauh. Sepanjang jalan, selalu ada batu kecil yang bikin langkah kita nggak nyaman. Kalau setiap batu itu dipungut, diperiksa, lalu dipikirin terus, perjalanan kita malah jadi lambat dan melelahkan. Tapi kalau kita biarkan saja, tetap melangkah sambil sesekali menggeser batu yang benar-benar menghalangi, maka perjalanan akan tetap lancar. Prinsip yang sama berlaku di kehidupan sehari-hari. Nggak semua hal pantas dipusingkan. Sebagian cukup dilewati. Banyak orang nggak sadar kalau energi mereka bocor ke hal-hal yang seharusnya nggak penting. Misalnya, sibuk mikirin siapa yang suka atau nggak suka sama kita. Sibuk mikirin omongan tetangga. Sibuk mikirin komentar orang asing di media sosial. Padahal energi itu lebih baik dipakai buat membangun sesuatu yang nyata. Belajar skill baru, menjaga kesehatan, atau menata masa depan. Jadi kalau kita ingin hemat energi, salah satu caranya adalah dengan jangan ambil pusing pada hal-hal remeh. Ada kalanya juga kita terlalu pusing mikirin masa lalu. Kenapa dulu aku ngomong begitu? Kenapa dulu aku nggak ambil kesempatan itu? Kenapa aku dulu salah langkah? Semua pertanyaan itu bikin kepala berat. Padahal masa lalu sudah selesai. Nggak bisa diulang, nggak bisa dihapus. Yang bisa kita lakukan hanya mengambil pelajaran. Kalau kita terus pusing mikirin kesalahan masa lalu, kita hanya akan berjalan di tempat. Hidup yang seharusnya bergerak ke depan malah terikat di belakang. Begitu pula dengan masa depan. Ada orang yang setiap hari cemas, nanti gimana kalau aku gagal? Nanti kalau keuanganku hancur gimana? Nanti kalau nggak ada yang nerima aku gimana? Semua ketakutan itu bikin hidup hari ini nggak tenang. Padahal masa depan belum datang. Kalau hari ini dijalani dengan baik, masa depan otomatis akan lebih baik. Jadi logikanya jelas. Jangan ambil pusing sama yang belum ada. Lebih baik fokus ke yang sedang ada. Kadang kita juga perlu sadar bahwa hidup itu nggak bisa lepas dari kesalahan. Kita boleh berusaha sebaik mungkin, tapi tetap akan ada momen di mana kita salah ngomong, salah ambil keputusan, atau salah langkah. Kalau setiap kesalahan dipusingin, kita nggak akan berani bergerak. Lebih baik terima bahwa salah itu bagian dari proses belajar. Dengan begitu, kita nggak akan terlalu keras pada diri sendiri. Salah satu ciri orang yang nggak ambil pusing adalah mereka bisa tertawa di tengah kesulitan. Bukan karena meremehkan masalah, tapi karena mereka tahu dengan tertawa, beban terasa lebih ringan. Kadang humor jadi cara paling sehat untuk menghadapi hidup. Bayangkan kalau setiap masalah ditanggapi dengan wajah tegang. Hidup akan kaku sekali. Tapi kalau kita bisa menyelipkan tawa, bahkan di tengah keadaan sulit, kita akan punya kekuatan lebih untuk bertahan. Di dunia kerja pun begitu. Ada atasan yang keras, ada rekan kerja yang sulit, ada tugas yang menumpuk. Kalau semua dipikirin kita bisa burn out. Tapi kalau kita belajar memilah mana yang harus direspon serius dan mana yang cukup dihadapi dengan santai, kita akan lebih awet di dunia kerja. Kadang hal yang bikin stres di kantor bukan pekerjaan itu sendiri, tapi drama kecil antar orang. Kalau kita bisa nggak ambil pusing pada drama itu, pekerjaan terasa lebih ringan. Dalam hubungan percintaan, juga sering muncul hal-hal kecil yang bikin ribut. Salah paham, telat balas pesan, lupa janji kecil. Kalau semua itu dijadikan besar, hubungan jadi rapuh. Padahal banyak hal sebenarnya bisa selesai kalau salah satu memilih untuk nggak ambil pusing. Tentu bukan berarti menyepelekan pasangan, tapi lebih ke memberi ruang toleransi. Karena dalam hubungan, saling memahami itu jauh lebih penting daripada saling mencari kesalahan. Jangan ambil pusing juga bisa melatih kita untuk nggak gampang minder. Kadang kita merasa kecil karena membandingkan diri dengan orang lain.
Lihat teman sudah sukses, lihat orang lain lebih kaya, lihat orang lain lebih cantik atau ganteng. Kalau semua perbandingan itu dipikirin, kita akan merasa hidup kita buruk. Padahal setiap orang punya jalan masing-masing. Kita nggak harus sama dengan mereka. Dengan nggak ambil pusing soal perbandingan, kita bisa lebih fokus menikmati perjalanan kita sendiri. Kalau direnungkan, banyak juga hal-hal indah yang hanya bisa kita nikmati kalau kita nggak terlalu pusing. Contoh sederhana, duduk sore sambil minum teh, menikmati angin, melihat orang lewat. Kalau kepala kita penuh dengan pikiran, momen sederhana itu jadi nggak terasa. Tapi kalau kita bisa melepas sebentar, ternyata hal kecil pun bisa bikin bahagia. Jadi jangan ambil pusing bukan hanya soal menghadapi masalah, tapi juga soal memberi kesempatan pada diri untuk menikmati hal-hal sederhana. Ada satu hal yang sering luput kita sadari, yaitu betapa banyaknya waktu yang terbuang hanya untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Pernah nggak kita tiduran di kasur, tapi pikiran muter-muter terus? Mulai dari mikirin ucapan orang, kejadian kecil di siang hari, sampai kemungkinan yang belum tentu terjadi besok. Akhirnya, waktu tidur terbuang, badan capek, tapi nggak ada satupun yang benar-benar selesai. Kalau dipikir-pikir, betapa sayangnya waktu itu. Padahal kalau kita bisa lebih santai, semua bisa lebih sederhana. Jangan ambil pusing itu sebenarnya juga seni mengelola pikiran. Karena pikiran manusia itu sifatnya liar, gampang lari kemana-mana. Kalau kita biarkan, ia akan lari ke tempat-tempat yang bikin cemas. Tapi kalau kita belajar mengarahkan, pikiran bisa jadi teman, bukan musuh. Dengan berkata pada diri sendiri, sudah, nggak usah dipikirin terlalu jauh, kita sedang mengingatkan pikiran untuk tetap berada di jalurnya. Mungkin awalnya sulit, tapi lama-lama bisa terbiasa. Ada juga orang yang hidupnya terlalu dikendalikan oleh komentar kecil. Misalnya, ada yang bilang kayaknya kamu gemukan ya. Kalimat itu sebenarnya biasa saja, tapi bisa bikin seseorang kepikiran berhari-hari, bahkan sampai minder. Padahal, komentar orang itu cuma sepotong kata, bukan kebenaran mutlak. Kalau kita pusingin, kita sedang memberi kuasa ke orang lain untuk mengendalikan mood kita. Tapi kalau kita biarkan lewat, maka kendali tetap ada di tangan kita. Hidup yang terlalu banyak dipikirin juga bikin kita kehilangan spontanitas. Kadang kita pengen coba sesuatu, tapi berhenti karena mikir, nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau diketawain gimana? Padahal, semua hal besar berawal dari keberanian mencoba. Kalau kita terus ambil pusing, kita nggak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai. Dengan santai melangkah, kita bisa lihat bahwa kegagalan pun sebenarnya bukan hal menakutkan, tapi bagian dari perjalanan. Ada satu cara sederhana untuk nggak ambil pusing, yaitu belajar menerima bahwa dunia memang nggak sempurna. Akan selalu ada hal-hal yang bikin kita kecewa. Akan selalu ada orang yang nggak sesuai harapan. Akan selalu ada keadaan yang melenceng dari rencana. Kalau kita berharap segalanya berjalan mulus, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita sadar sejak awal bahwa hidup memang penuh kejutan, maka hati kita lebih siap. Dan ketika ada yang meleset, kita bisa bilang, oh, ini bagian dari hidup, santai saja. Dalam pertemanan juga begitu. Ada kalanya teman lupa janji. Ada kalanya mereka sibuk dan gak bisa hadir saat kita butuh. Kalau kita ambil pusing, kita bisa kecewa berkepanjangan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, mereka juga punya hidup yang harus dijalani. Dengan cara pandang itu, kita lebih mudah memaafkan. Karena toh, kita sendiri juga pasti pernah mengecewakan orang lain. Jadi, jangan ambil pusing bukan hanya menolong diri sendiri, tapi juga menjaga hubungan tetap hangat. Menariknya, orang yang gak ambil pusing biasanya lebih mudah bahagia. Karena mereka gak menuntut terlalu banyak dari hidup. Mereka tahu kebahagiaan itu datang dari cara kita melihat, bukan dari seberapa sempurna keadaan. Bahkan di tengah kekurangan, mereka bisa tetap senyum. Bahkan ketika gagal, mereka bisa tetap berjalan. Sementara orang yang terlalu pusing dengan detail kecil, justru sulit menikmati momen. Kalau bicara soal pekerjaan, banyak orang stres, bukan karena kerjaannya terlalu berat, tapi karena beban pikiran yang ditambahkan sendiri. Misalnya, takut dimarahi, takut dibandingkan, takut dinilai jelek. Semua ketakutan itu menambah tekanan. Padahal kalau fokus pada tugasnya saja, mungkin sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi, jangan ambil pusing bisa jadi strategi untuk lebih produktif. Kerjakan saja sebisanya, perbaiki kalau ada salah, dan lanjut ke hal berikutnya. Ada juga orang yang terlalu ambil pusing dengan hidup orang lain.
selalu ingin tahu kabar terbaru, selalu membandingkan pencapaian, selalu sibuk komentar. Akhirnya, waktu dan energi habis untuk urusan orang lain, bukan diri sendiri. Padahal, setiap orang punya jalan masing-masing. Dengan gak ambil pusing soal hidup orang, kita bisa lebih fokus pada jalan kita sendiri. Dan biasanya, itu membuat hidup lebih damai. Kadang, kita perlu latihan kecil. Ketika ada hal yang bikin kesal, tanya ke diri sendiri, apakah ini masih penting besok? Kalau jawabannya tidak, ya sudah, lepaskan. Misalnya, ada orang nyelak antrean. Memang nyebelin, tapi apakah besok kita masih akan kepikiran? Tidak. Jadi buat apa marah sampai emosi habis? Dengan latihan kecil seperti ini, kita bisa pelan-pelan belajar memprioritaskan pikiran. Kadang kita terlalu cepat menanggapi sesuatu dengan serius. Padahal, kalau kita diam sebentar saja, banyak hal sebenarnya akan lewat begitu saja. Misalnya, ada orang yang iseng komentar negatif di media sosial. Kalau kita buru-buru balas dengan emosi, masalah kecil bisa jadi panjang. Tapi kalau kita biarkan, biasanya orang itu juga capek sendiri. Jadi, jangan ambil pusing juga berarti memberi waktu pada diri untuk tidak bereaksi terburu-buru. Diam sebentar bisa menyelamatkan kita dari banyak drama yang gak perlu. Lucunya, seringkali masalah yang kita pusingkan sekarang justru jadi bahan cerita lucu di masa depan. Contoh, waktu kuliah dulu, mungkin kita stres karena tugas banyak, dosen galak, atau nilai nggak sesuai harapan. Tapi setelah bertahun-tahun lewat, kita justru cerita hal itu ke teman dengan tawa. Ini bukti bahwa banyak hal yang sekarang kelihatan berat, sebenarnya cuma fase. Kalau kita bisa lebih santai, kita bisa melewati fase itu dengan lebih ringan tanpa kehilangan senyum. Jangan ambil pusing bukan berarti kita berhenti peduli, tapi lebih ke cara kita menyalurkan perhatian. Misalnya, kalau ada masalah finansial, tentu kita harus cari solusi. Tapi kalau kita hanya duduk memikirkan tanpa bertindak, itu namanya overthinking. Lebih baik kita fokus pada apa yang bisa dilakukan. Cari tambahan penghasilan, atur ulang pengeluaran, atau minta saran orang yang lebih berpengalaman. Dengan begitu, kita sibuk bergerak, bukan sibuk memusingkan. Dalam keluarga juga sering muncul hal-hal kecil yang bisa bikin ribut. Mulai dari masalah sepele seperti cara menaruh barang, siapa yang harus cuci piring, sampai beda pendapat soal hal-hal ringan. Kalau semua dipermasalahkan, rumah bisa jadi tempat penuh ketegangan. Tapi kalau kita bisa memilih untuk gak ambil pusing, rumah justru jadi tempat paling nyaman. Karena semua orang merasa lebih bebas, lebih santai, dan gak gampang tersulit. Ada orang yang berpikir kalau santai berarti malas. Padahal gak ambil pusing itu bukan malas, tapi justru bijak. Orang yang malas itu lari dari tanggung jawab, sedangkan orang yang santai tetap menyelesaikan kewajibannya, hanya saja tanpa drama berlebihan. Bayangkan kalau semua orang di dunia ini menghadapi masalah dengan panik, dunia akan penuh kekacauan. Justru dengan ada orang-orang yang santai, hidup jadi lebih seimbang. Pernah juga nggak kalian merasa kalau semakin kita takut salah, justru semakin sering salah? Itu karena kita terlalu ambil pusing sampai akhirnya malah grogi. Misalnya saat bicara di depan umum, kalau kita terlalu khawatir salah ngomong, kata-kata justru jadi belepotan. Tapi kalau kita tenang, cuek sedikit, biasanya justru lancar. Ini membuktikan bahwa jangan ambil pusing kadang bisa meningkatkan kemampuan kita, karena pikiran lebih lega. Kalau dipikirkan, hidup itu penuh ketidakpastian. Kita nggak bisa menebak dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Kadang rencana berjalan mulus, kadang tiba-tiba ada halangan. Kalau kita pusing tiap kali ada halangan, kita akan kehabisan tenaga. Tapi kalau kita anggap itu bagian dari perjalanan, hati kita lebih kuat. Sama seperti naik gunung. Jalannya naik turun, kadang licin, kadang terjal. Kalau kita terus mengeluh, perjalanan terasa berat. Tapi kalau kita nikmati, kita bisa sampai puncak dengan perasaan bangga. Jangan ambil pusing juga melatih kita untuk lebih ikhlas. Karena ikhlas itu intinya melepas hal-hal yang di luar kendali kita. Misalnya, sudah usaha keras tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Kalau kita marah atau kecewa berlebihan, kita hanya menyakiti diri sendiri. Tapi kalau kita ikhlas, kita bisa menerima dan tetap melangkah. Dengan begitu, hati tetap tenang meski keadaan nggak selalu sesuai keinginan. Kita juga bisa lihat dari anak kecil. Mereka gampang marah, gampang nangis, tapi juga gampang lupa. Habis nangis, 5 menit kemudian udah ketawa lagi. Mereka belum belajar ambil pusing terlalu jauh. Justru orang dewasa lah yang sering menahan marah, memendam kecewa, sampai bertahun-tahun. Padahal, kalau kita belajar seperti anak-anak, marah secukupnya, lalu lepaskan, hidup akan lebih ringan. Jadi,
Jangan ambil pusing itu adalah tentang memilih untuk menjaga ketenangan. Karena ketenangan itu mahal harganya. Banyak orang rela bayar mahal untuk liburan atau hiburan hanya untuk merasa tenang. Tapi ketenangan sejati datang dari cara kita memandang hidup. Kalau kita bisa melatih diri untuk gak ambil pusing, kita akan menemukan ketenangan itu dimanapun, bahkan di tengah hiruk pikuk sekalipun.